Disinilah nilai kritis dari sebuah organisasi, di organisasi yang besar atau bahkan kita menjadi organisasi yang hancur. Pertaruhannya ada di tahun emas, yaitu 100. Lihat, Muhammadiyah itu sekolah Muhammadiyah di survei manapun di Jawa Tengah, saya punya datanya, hampir 85% sekolah Muhammadiyah muridnya adalah NU. Rumah sakit dan rumah bersalin, rumah akibat laki-laki. Rumah bersalin itu korban laki-laki kalau di daerah Sarawak gitu. Rumah korban laki-laki, rumah sakit, rumah pendurungan. Itu 95% pasiennya adalah NU. Saya tidak tahu itu NU-nya yang mana ini. Muhammad NU. Harusnya sebesar Brebes, sebesar Ketanggungan itu sudah punya rumah sakit. Ketanggungan kecamatan itu sudah bisa membuat rumah sakit. Dengan komposisi NU yang hampir 95%. 90 sampai 95%. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan dan rekanita yang saya muliakan, bahwa Indonesia hari ini, saya harus ngomong terang-terangan bahwa seringkali saya kampanye dimanapun, bahkan sampai Papua, bahkan sampai Kalimantan sama Sumatera. Saya lakukan setiap Jumat, Sabtu, Ahad. Saya selalu mengampanyekan bahwa satu, Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang mempunyai peran terbesar di negara ini. Hampir 80% perjuangan negara ini itu didirikan dan dilakukan oleh ulama-ulama, dan pendiri bangsa ini adalah orang NU. Sebagai contoh, semua laskar perjuangan, ada namanya Laskar Hizbullah, itu jumlahnya adalah 80% dari semua laskar pasukan perang di Indonesia, dan kulluhum Nahdlatul Ulama. Semuanya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kita itu berhak untuk mengklaim kalau NU itu punya sertifikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sah hukumnya. Artinya teman-teman, rekan dan rekan kita IPNU, IPPNU secara pede bahwa negara ini milik NU itu sudah sah. Tetapi kita selalu dihambat. Dimulai dari sebuah catatan kecil Aha Nasution tahun 1937, beliau mencatat keliling seluruh Jawa, mencatat bahwa kulluhum yang ngopeni pasukan, yang memberikan amunisi, logistik dan lain sebagainya, bahkan pasukan-pasukannya adalah kulluhum Nahdlatul Ulama. Itu ada catatannya, sampai sekarang dicari tidak ketemu. Dulu bukunya saya punya, namanya bukunya itu adalah catatan dari Pandanaran, ditulis oleh Aha Nasution, tetapi oleh dalam tanda kutip salah satu atau beberapa kelompok di luar NU yang berada di TNI, yang dulu adalah pendidikannya oleh Kenil. Kenil itu dididik oleh Belanda. Kalau pasukan kita Hizbullah itu dididik oleh Jepang. Namanya apa? PETA. Jadi antara PETA dan Kenil itu sampai sekarang tetap berseberangan di wilayah militer. Bahkan liciknya kelompok Kenil yang digawangi oleh kelompok Islam pembaharu atau tanda kutip sekarang Wahabi, itu memunculkan sebuah resolusi keputusan namanya RERA. Apa itu RERA?
RERA itu adalah reformasi dan reorganisasi tentara yang mensyaratkan bahwa tentara harus punya ijazah. Sedangkan 70-80% tentara Indonesia berasal dari Nahdlatul Ulama, dari pesantren, dan murni tidak punya. Maka itulah perjuangan Nahdlatul Ulama. Kita ngalah. Yang sebetulnya memoir yang ditulis oleh H. Nasution dalam tulisannya sebuah buku namanya Catatan dari Pandan Aran menyatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini kalau tidak ada NU dan kiai-kiai bahkan aulia, maka kita tidak akan pernah menikmati kemerdekaan. Mungkin ibu-ibu orang iso selfie hari ini. Kalau tidak ada pasukan-pasukan Hizbullah dan pasukan PETA itu tidak ada, tidak selfie. Karena memang kelegaan hati para kiai, ya sudahlah, ben wong NU orang perlu nenggon apa jenenge tentara orang masalah, kembali ke barak, kembali ke pondok, kembali ke desa masing-masing untuk membentuk baldatun thayyibatun dan mendidik seluruh tumpah darah Nahdlatul Ulama, termasuk hari ini adalah putra putri kita Ibnu, IPPNU, Ansor, Fatayat dan lain sebagainya. Kita lebih legowo kalau negara ini, lebih terhormat kalau negara ini tetap berdiri dan kita bisa melakukan ibadah kepada Allah daripada kita rame-rame rebutan jupo jabatan. Itulah NU. Jangan pernah jadi orang NU kalau panjenengan tidak mau memberi. Wong NU kok celamit. Wong NU kok proposalan terus. NU itu sejatinya memberi. Jadi NU kudu ngei. Nyawa kita berikan, darah kita berikan, harta kita berikan. Seluruhnya kita tumpahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah maka berbahagialah panjenengan jadi orang NU walaupun orang tenar. Orang NU ngene-ngene iki lho, ora tenar. Wis sarungan ngene nglinting. Pecinan ora simetris. Warnane abang kaya sambar bledek. Cangkeme mambu rokok kaya sebelah-sebelah kula niku. Itulah NU. Wis ngono rokoke nglinting, ora ono mereke. Kadang yo patungan kaya ibu-ibu muslimat, ora tau batik, dipaido iya. Gegeran karo Fatayat gara-gara Ibnu njaluk konsumsi sego, kadang Fatayat ngei orang ngei, muslimate yo ngei, cok orang ngei salah, akhirnya kitung kabeh. Ibnune ora oleh konsumsi, Fatayat dan muslimate gegeran. Itu sudah biasa di NU. Maka kemudian di NU hal-hal yang sepele itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu apabila ada orang yang ingin mengambil negara ini menjadi negara dalam tanda kutip ideologi lain. NU tidak akan terima. Mbok ngono Fatayat sing saiki kaya ngono-ngono nek kon perang iku langsung cincing. Ora arti katokan karo ora paham tetep cincing mangkat. Itu Fatayat. Saya punya dokumen banyak sekali ibu-ibu muslimat dulu. Ibu-ibu muslimat ingkang yuswane umurnya itu sekitar 60 tahun, 50 tahun, itu sudah diajari waktu perang niku. Iku ngotak-ngatik nyopoti senapan serbu tipe AK-47. Jadi dikelotoki, dicopot, diureke meneh di apa namanya? Ditotol lagi, tembak-tembakan. Itulah ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat saat ini apa? Kamu bawang. Selfie. Membersihkan senjata. Senjata bapaknya. Itu ibu-ibu muslimat. Ibnu IPPNU walaupun lahirnya belakangan, mungkin pasca kemerdekaan, tetapi korban terhadap negara ini tidak terhitungkan.
menyumbangkan seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama yang militan, yang sampai sekarang masih bercokol di negara ini, yang siap untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Itu Ibnu IPPNU. Kalau yakin dulu jenengan nggih Ibnu IPPNU nggih. Nggih. Masa jenengan itu kader HTI itu enggak ya? Oh, mboten mungkin lah kader HTI model kaya ngene iki ora ono. Kader HTI kok gorong ini tidak pernah ketemu saya. Kader HTI longsor, kemudian karo mendongong, ini tidak ada, saya tidak pernah ketemu. Kader HTI itu keren-keren. Beda dengan orang NU, cuek. Alah ora apa-apa lah, ndak apa-apa lah, ndak makan juga ndak apa-apa, makan juga ndak apa-apa. Yang penting bojoku bojone loro ya ora apa-apa, sing penting gua kenal lho, ada urusan ini. Ojo. Rekan dan rekan kita yang saya hormati, saya perlu memberikan flashback bahwa Nahdlatul Ulama, terutama sekarang saya memberikan contoh kepada Ibnu IPPNU bahwa hari ini kamulah satu-satunya penerus negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Kalau panjenengan semua tidak tahu sejarah bahwa NU adalah pewaris negara kesatuan Republik Indonesia dan pede untuk mengakui bahwa saya adalah pemilik sah NKRI, maka hari ini saya tegaskan harus tahu dan rebut NKRI untuk menjadi tetap pada NKRI. Tugasmu itu tugasnya ibu-ibu. Tugasnya ibu pilih sampean ono acara, kalau ada acara nyuwun nasi bungkus, iku ibu-ibu. Aja nyuwun nggon DPR, ngesakne DPR-e. Wis DPR siji dikeroyok Fatayat, keroyok Muslimat, keroyok Ibnu, keroyok IPPNU. Berem Pak, nangis DPR Pak. Bisa-bisa korupsi DPR gara-gara apa? Gara-gara izin orang ngei bantuan nggo gawe kanca-kanca Ibnu, kanca-kanca Ansor. Wes Ansor Petanggungan melok, Ansor Ranting melok, NU ning ngancam jaluk, Fatayat Muslimate cerewet kudu ngei dan lain sebagainya. Yang jadi DPR itu mending saya bunuh diri saja pula. Lah orang ada duit, gajiannya tidak nyampe. Jadi Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimat yang sampai hari ini harus mandiri dan tidak ada proposal kemana-mana sepeser pun. Sanggup? Lek orang sanggup, orang saya jadi NU. Jarene ibu-ibu, aku ora dadi NU ora apa-apa wong aku muslimat kok. Ini ibu-ibu ki ya tukang cerekal padha bae, Bu. Flashback lagi ke belakang. Bahwa semua organisasi di dunia ini iri terhadap Nahdlatul Ulama. Karena apa? Sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, kuntum fi sawadil aqdam. Allah sapa sira kabeh untuk menjadi dan masuk pada organisasi terbesar. Sahabat-sahabat yang saya hormati, rekan dan rekan kita yang saya cintai, dan ibu-ibu, mbak-mbak Fatayat yang saya hormati, bahwa tidak ada organisasi satu dunia pun yang ingin NU besar, itu tidak ada. Saya masih ingat ada salah satu tulisan besar ketika Saddam Hussein turun tahun 97. Kelompok-kelompok Wahabi takfiri itu mengangkat bendera dengan tulisan besar Nahdlatul Ulama Anil Hariq. Dalam satu halaqah besar alim ulama Wahabi di Irak itu memutuskan Nahdlatul Ulama Anil Hariq, menghapus peta gerakan Nahdlatul Ulama dari organisasi gerakan. Dan itu sampai sekarang di breakdown, dananya besar sekali. Dari situ kemudian muncul Soeharto melegalkan kelompok-kelompok intoleran untuk masuk ke Indonesia.
berani menghalalkan darahnya ahlul bid'ah. Ada salah satu hadis yang kemudian dimodifikasi oleh mereka, dibuat lain oleh mereka, ditambahi. Masih ingat hadisnya seperti ini, kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin fin, ditambahi dengan wa kulluhum finnar halalu damuha. Maka itu sudah sah hukumnya bagi mereka menurut hadis yang mereka rekayasa untuk membantai orang-orang NU yang mereka katakan min ahlul bid'ah wal jamaah. Jadi menurut mereka jenengan-jenengan itu sudah sah untuk dihabisi tanpa harus mencari dalil-dalil lain. Tahun 2012 ini flashback ke sini lagi. Densus 99 Densus 99 itu Banser. Densus 88 menangkap Abu Bakar Ba'asyir. Dalam satu operasinya ada salah satu buku kecil, tulisan kecil yang itu menjadi rujukan kelompok-kelompok intoleran di Indonesia. Ada kelompok JAT, Jamaah Ansor Tauhid. Jamaah Ansor Tauhid itu nek ketemu wong tahlilan dibom. Dia berani seperti itu. Jamaah Ansor Daulah berani membunuh di tengah keramaian bagi orang-orang yang menjadi target. Biasanya targetnya itu ketua muslimat, ketua NU, ketua Fatayat, ketua Hibnu, ketua Ansor. Allah. Nek kula boten target. LDNU ketua LDNU ketua LDNU. Ndak